Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun sebagai cucu dari Datuk Mat 5 mengucapkan terima kasih kepada tim jasad yang telah menemukan ini sehingga kami bisa menghauli tiap tahun. Biasanya kami menghauli secara kekeluargaan. Nah, sekarang setelah mengetahui makam Sidin, makam beliau, maka kami bisa bisa menghauli secara umum. Hal yang kedua, mudah-mudahan di hal yang ketiga bisa lebih besar daripada ini lagi. Amin. Ya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر القضاء نتقلب أترضى أن تكون منعما ونحن على جمر القضاء نتقلب menuju ke ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى وحشك أن ترضى وفينا معذبون رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاحدأ يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاحدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله بالحق تعلق وبغار راع تعلق يبقي يسأل خالقه فأتاه الوهي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغار راع تعلق يبقي يسأل خالقه فأتاه الوهي فأشرق اقرأ يا محمد ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sekarang kami sampai di Pantai 5 lah, Rantau Nangka. Rencana kami hendak meliput sekaligus sejarah Haul Sidin, Haul Datuk Mat 5 yang ada di Pantai 5 ini, dan juga tadi bersama Guru Jamal. Dan waktu di jalan luar biasa, lumayan jalannya cukup ekstrim, naik gunung turun gunung, balicak. Assalamu alayka ya Rasulullah Assalamu alayka ya Habib ya Nabi Allah Assalamu alayka ya
رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الحبيب محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الحبيب محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك أصفى صفيا السلام عليك أزكى زكيا السلام عليك أصفى صفيا السلام عليك أزكى زكيا السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان yafqahu qauli amma ba'd. Ulun di sini pribadi menyambung lidah dari panitia pelaksana, khususnya kepada para keluarga besar dan seluruh tokoh masyarakat yang kami hormati. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih kepada Bu Hantian Barataan telah membantu acara kami pada hari ini, dan alhamdulillah berkenaan pada hari ini hari yang cerah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Nah, jadi memulai acara kita pada hari ini, kita ucapkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah mengumpulkan kita bersama, berkumpul di tempat yang mudah-mudahan tidak hanya hujan turun tapi hujan rahmat menuruni kita semua di sini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, amin. Jadi acara kita pada hari ini mengaji dulu lah. Urutan pertama. Nah, untuk qari kami persilahkan kepada Bapak kita Ilhamuddin dari keluarga besar Datu Mat 5. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا بدل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Wa ba'du. Nah di sini ulun menyambung akan aja nih. Karena mendadak juga ini nah. Jadi ulun di sini menyambung akan daripada pembacaan manakib Sohibul Haul daripada Datu Mat 5. Mudah-mudahan dengan adanya pembacaan manakib singkat ini kita mendapatkan keberkahan dan juga kita mendapatkan daripada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berkat kita mahauli daripada Datu Mat 5 ini. Nama asli beliau adalah Sayyid Ahmad 5. Nah, kelahiran beliau pada tahun 1821-an. Nah, berarti kada mesti itu 1821 adaannya. Ya Allah. Jadi nama beliau sebenarnya adalah Sayyid Ahmad 5. Nah, yang kita kenal Datu Mat 5. Nah, disingkat mungkinlah Ahmad, jadi Mat langsung ke 5-nya. Mat 5 mungkin gitu. Nah, beliau mempunyai seorang istri yang bernama Syarifah Fatimah atau Nini Unin. Nah, Nini Unin kah sambetan siden. Nah, Kiawan siden tah panggilan siden. Nah, Datu Mat 5 menyebarluaskan agama Islam dengan berpindah-pindah tempat. Pindah-pindah tempat siden ini kada menatap. Nah, lalu yang terakhir berpindah atau berhijrah ke Alabiu. Alabiu ini Amuntai lah, Kalimantan Selatan. Amuntai Hais oleh Hulu Sungai Utara. Nah, Kalimantan Selatan, Hulu Sungai Utara, Alabiu. Itu tempat terakhir beliau menyebarluaskan dakwah agama Islam. Nah, di sana juga beliau mengajarkan ilmu agama Islam ini.
Nah, Datuk Mat 5 mempunyai 2 orang anak yang bernama Syarifah Ummi Kulthum dan Sayyid Ali Umar. 2 orang daripada anak Datuk Mat 5 ini. Syarifah Ummi Kulthum dan Sayyid Ali Umar. Lalu Datuk Mat 5 juga mendapatkan firasat tidak baik karena sebelumnya pernah terjadi perkelahian dengan serdadu pembenci daripada agama Islam. Jadi firasat beliau ini kuatlah, perasaan kada nyaman. Nah, karena suah terjadi perkelahian serdadu pembenci daripada agama Islam nih. Dan salah satu pimpinan serdadu tersebut kepalanya terpenggal dan mati. Dan kepala Datuk Mat 5 juga terpenggal. Namun dengan kesaktian yang dimiliki oleh Datuk Mat 5 ini, kepala Datuk Mat 5 tadi bisa kembali seperti semula. Nah, ini karamat daripada Datuk Mat 5 ini. Ketika kepala beliau terpenggal, tabulik pulang kayak asal. Nah, ini salah satu diantara karamah daripada Datuk Mat 5 ini. Nah, setelah mendapat firasat yang tidak enak, kada nyaman bahasa kitanya, firasat kada baik, daripada beliau segera menitipkan istri dan juga anak beliau kepada warga setempat, minta tolong segera dilarikan dari rumah untuk diselamatkan, untuk dititipkan kepada para warga untuk diselamatkan anak dan istri beliau. Nah, karena beliau ini mungkin jadi incaran lah jadi incaran waktu itu. Jadi dititipkan istri dan anak beliau kepada warga setempat. Pada zaman dulu itu tidak ada yang berani mengaku sebagai habaib, termasuk beliau Datuk Mat 5 ini. Kenapa? Karena zaman dahulu itu, apalagi zaman penjajahan itu, bila ketahuan ini zuriat Rasulullah, ketahuan pasti diincar oleh para penjajah ini. Baik zaman penjajahan Jepang, penjajahan Belanda, itu pasti sudah diincar para zuriat, para pemuka-pemuka agama lebih khususnya juga. Makanya oleh karena itu Datuk Mat 5 menitipkan anak istri beliau untuk diselamatkan oleh warga setempat. Nah, tidak lama kemudian datanglah gerombolan anti Islam, orang-orang nang kada suka dengan agama Islam, datang dan mengepung daripada rumahnya beliau, rumah Datuk Mat 5 ini. Entah tahu dari mana, masih tanda tanya. Nah, dan alhamdulillah, walaupun ketahuan tempat bersembunyinya Datuk Mat 5 ini, alhamdulillah Datuk Mat 5 sudah jauh meninggalkan rumah. Walaupun rumah beliau diketahuani oleh penjajahan zaman itu, tapi beliau sudah lari dari rumah, sudah selamat dari rumah. Nah, keluar masuk hutan, maka sampailah di pegunungan desa Bakula Pantai 5, kurang lebih 30 kilo. Nah, di dalam hutan dan pegunungan dari Jalan Raya Sungkai. Ya, di sini nih mungkin lah tempatnya ya lah. Nah, di sini Bang tempat beliau melarikan diri. Nah, keluar masuk hutan, beliau mulai Jalan Raya Sungkai itu berarti ke sini berjalan aja tuh zaman bahari kan. Nah, sampailah beliau di pegunungan desa Bakula Pantai 5 ini. Nah, lama kelamaan akhirnya
bertemu juga dengan serdadu para pembenci agama Islam tersebut. Karena raut wajah orang Arab tidak sama dengan orang pribumi pada waktu itu, maka terjadilah perkelahian yang sengit, yang tidak seimbang. Di samping usia beliau juga sudah cukup tua waktu itu kan. Dan kalah jumlah ngaran orang penjajah ini banyak orangnya, beliau kada kawa malawani. Nah, maka Datu Madlima syahid dalam perlawanan oleh serdadu pembenci agama Islam ini di tempat kejadian oleh serdadu tersebut. Nah, di desa ini Pang mungkinlah kejadiannya toh. Nah, beliau gugur sebagai syahid. Kemudian jasad daripada Datu Madlima ini dikebumikan, dan untuk menggali lubang kubur pun hanya menggunakan sebilah parang golok ya leh, parang bahasa kitanya leh, tanpa menggunakan cangkul. Zaman bahari kadang-kadang ada parang aja, mungkin ada parang aja nama menggali kuburnya, kubur beliau nih. Walaupun tidak terlalu dalam, jasad dikebumikan dan tanpa dibungkus kain putih, melainkan dibungkus dengan tikar bamban. Walau demikian, kubur tidak tercium bau busuk. Nah, ini termasuk diantara karamat daripada beliau juga. Walaupun jasad beliau tidak dibungkus dengan kain kafan, hanya dibungkus dengan apa tadi? Nah, dengan tikar bamban tadi. Walau demikian, kadada sedikit pun tercium bau busuk daripada jasad beliau. Bahkan kubur beliau harum baunya. Bahkan di kuburan beliau, menurut warga setempat, sering terdengar orang yang bertahlilan, orang yang bersalawatan. Dan terlihat semua orang pakai jubah putih, baju putih lah. Namun warga setempat masih bertanda tanya lah, kubur siapakah gerangan kubur tersebut. Asalnya belum ketahuan lagi kuburan daripada kubur Datu Madlima ini. Lalu lawas kalawasan, kemudian ada seseorang orang tua yang mengaku Habib mengatakan bahwa di kampung ini ada kuburan atau makam karamat daripada waliyun min auliyaillah. Nah, bernama Datu Madlima. Siapa nama asli beliau tadi? Sayyid Ahmad Madlima. Sayyid Ahmad Lima lah. Sayyid Ahmad Lima, namun dikenal dengan Datu Madlima. Kemudian warga segera bergontong royong membuatkan makam sederhana terbuat daripada kayu. Maka dari itu, ulun menyambungkan lidah daripada seluruh zuriat Datu Madlima mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penjelajah para sang datu, sehingga ditemukannya makam Datu Madlima yang selama ini dirindukan oleh zuriat daripada Datu Madlima. Nah, warga masyarakat setempat yang sangat tulus, ikhlas merawat makam atau daripada makam Datu Madlima ini. Jadi ulun menyambungkan lidah daripada zuriat Datu Madlima mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena Datu Madlima ini bukan hanya milik keluarga saja, tapi melainkan miliknya umat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan berkat kita memperingati daripada haulnya Sahibul Haul Datu Madlima, dan kita berkat kita menjaga serta merawat daripada makam daripada beliau, mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang, sehat afiat, diberikan keberkahan, diberikan juga kita rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, berkat daripada beliau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ini yang bisa ulun sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah, Masya Allah. Bismillah, la ya'suna illallah. Bismillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa ketawa ulang. Assalamualaikum jawabnya di belakang. Amin. Doa, bujur doa. Jadi ulun pertama-tama minta maaf, minta halar sebab ulun jadi keterlambatan. Jadi terputar tadi jalannya, mencari jalan terputar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhsarul mar'u ma'a man ahab. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasul. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para dzurriatnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kehadiran beliau akan hadirnya nazarahnya datuk beliau baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ulun sebutkan satu persatu nama habaib karena ulun kali diundang pas batas semiyah, jadi kita tahu. Yang tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim ulun. Dan para guru, para ulama yang mana disebutkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Setiap ulama ialah pewaris para anbiya, pewaris para nabi. Yang dimaksudkan bukannya harta, bukannya jabatan, bukannya titel, tapi ialah akan ilmu, adab dan akhlak yang diajarkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ulun sebutkan satu persatu juga, tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim ulun kepada pian-pian sebertaan. Dan para pemerintah yang di rumah masing-masing, di sini ada kepala RT, di rumah juga, pembakalnya di rumah juga. Dan terima kasih kita hormati dzurriat Syahidatu Umat 5, alhamdulillah yang telah mengundang ulun di sini. Sangat terima kasih, jazakumullah khairu jaza. Mudah-mudahan para habaib, para guru, para orang-orang tua, para ulama disehatkan badan, dipanjangkan umur, dan dilancarkan semuanya, dihindarkan daripada segala bala musibah dan bencana. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, memberikan hidayah, yang telah mensehatkan badan kita, yang telah menggerakkan hati kita untuk hadir di majelis haul yang seorang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah rela diam di tengah-tengah hutan. Beliau berdakwah, beliau menjauhi akan orang-orang yang mana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita kalau kita berteman itu kita harus pilih-pilih, di mana kita kalau kita diam itu kita harus pilih-pilih. Sebab karena apa? Karena teman dan jiran itu bisa mengakibatkan kita jauh daripada surga. Kenapa jauh daripada surga? Karena gara-gara jiran kita bisa tahwal, gara-gara teman bisa kita tahwal. Makanya beliau telah
menuruti akan jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhalwat di Gua Hira sama beliau telah naik ke atas gunung, telah naik ke atas hutan, beliau diam di sini untuk berkhalwat. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Datuk Mat 5 ulun kada tapi tahu sebab sidin luar biasa, tapi beliau sangat luar biasa, ulama beliau sangat luar biasa, sebab mencontohkan kepada kita. Gara-gara beliau kita berkumpul di majelis ini, ya majelis yang sangat luar biasa, majelis yang sangat barokah, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa 'aliman fa ka'annama jalasani. Ini kita dipandang oleh Rasulullah. Barang siapa yang majelis, barang siapa yang duduk di majelis bersama orang soleh, bersama orang alim, itu duduknya sama dengan kata Rasulullah SAW. Makanya kita dipilih oleh Allah, kita ditunjuk oleh Allah untuk berada di sini, untuk beracara, untuk menghadiri akan haul yang sangat luar biasa beliau. Luar biasa. Kayak apa luar biasanya beliau? Jauh-jauh kita datang dari mana, kita di sini hadir untuk haul beliau. Makanya kita hadir haul itu apa? Kita hadir haul itu akan tarikh sirah perjalanan beliau. Kadanya kita hadir haul sudah berikan kadang. Tapi kita petik akan tarikh sirah perjalanan beliau sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Seman, indal dzikri sholihin tanzilur rahmah. Barang siapa mengesahkan, menyebutkan, apalagi kita mengadakan haul akan seorang ulama, diturunkan oleh Allah akan beberapa rahmat, akan beberapa barokah. Disambung lagi oleh perkataan Al-Imam Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan inda dzikri sholihin tanzilur rahmah wa tanzilul barakah wa tughfarud dzunub. Diturunkan oleh Allah beberapa rahmat dan beberapa barakat, dan malaikat memintakan ampun kepada kita sebertaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Apalagi orang melihat luar biasa, ibu-ibu banyak. Masya Allah, terbanyak ibu-ibu kan, terbanyak laki-laki kan, sama aja nah bedanya nah. Luar biasa ibu-ibu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta dunia bukannya duit, bukannya permata, bukannya perhiasan. Ad-dunya mar'atus salihah. Harta dunia ialah perempuan-perempuan yang salehah. Ya kayak si ini nah, kayak ibu-ibu nah. Harta dunia, permata dunia, wah, alhamdulillah aja belum disambat di dunia, pacangan disayangi laki pulang ya. Luar biasa. Disebutkan di dalam manaqib Syekh Seman, kita hadir haul supaya kita bermanfaat. Hadir haul ialah tarikh perjalanan akan seorang sahibul haul. Bukannya kita hadir haul sudah berikan sudah, tapi kita mengambil tabaruk, mengambil barokah akan sahibul haul. Kita turuti apa-apa yang diajarkan oleh sahibul haul, apa-apa yang disebutkan di dalam manaqib Syekh Seman. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, itu disebutkan di dalam manaqib Syekh Seman. Ya Allah, ampuni semua umat Nabi Muhammad, ampuni semua dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Di sini kita ambil apa? Seharusnya kita mengampuni juga apa salah dosa-dosa, apa salah-salah kawan kita, apa salah-salah jiran tetangga kita, itu kita ampuni juga. Jangan kadang mengampuni gara-gara salah sedikit bermusuhan. Jauh kita nak jadi wali, jauh kita nak berkaramat sama sahibul haul, jauh benar. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampuni semua umat Nabi Muhammad. Sedangkan kita ada pemaaf, itu sudah jauh sudah. Tapi kita belajar untuk
saling memaafkan kepada jiran, kepada kawanan kita, kepada saudara kita, kita saling memaafkan. Memang jauh memang berat rasanya kalau orang salah itu memaafkan, berat. Tapi disitulah seorang wali min aulia Allah, beliau tidak pemarah, beliau pemaaf, beliau luar biasa dakwah dan mengajarkan ilmu agama yang diajarkan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW. Jauh benar, jauh. Allahumma salih ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupi akan aib-aib umat Nabi Muhammad, tutupi akan kesalahan-kesalahan umat Nabi Muhammad. Beda pada kita zaman sekarang, akhir zaman, ya Allah luar biasa. Akhir zaman di mana-mana pasti duduk di sini pasti nyambat orang, duduk di acara pengantin pasti ngibah orang, duduk di acara kematian pasti nyambat orang. Jauh pada sahibul haul, jauh. Luar biasa, luar biasa. Beliau kada hendak nyambat orang, beliau kada hendak membuka aib orang, makanya beliau rela, beliau diam di tengah gunung, beliau rela diam di tengah hutan. Sebab karena apa? Karena beliau mengikuti ajaran akan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Makanya kita luar biasa hadir haul di sini, luar biasa. Mudah-mudahan kita tambah tahun tambah banyak, mudah-mudahan tambah tahun tambah barokah. Alhamdulillah, insya Allah dibalas oleh Allah, yang mana yang membantu maupun materi maupun tenaga siang dan malam, insya Allah yakin hajabian dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Matinya seseorang akan putus amalnya. Ini kita sambil berkisah apa yang di kitab itu yang ulun sampaikan. Sebab ulun kada tapi bisa jual ulun ini kada tapi bisa boloco-loco juga. Matinya anak Nabi Adam, matinya manusia itu putus amalnya kecuali tiga hal yang tetap berjalan. Yang pertama apa? Yang pertama sedekah jariyah. Makanya di sini kita sedekahkan harta kita. Kita sedekahkan harta kita sebagai sebahagian untuk pesantren, untuk masjid-masjid, untuk musola, untuk pembangunan keagamaan seperti kayak ini. Kita bangun, kita kelola makam beliau, kita kelola. Sebab karena apa? Karena dinyamankan akan makam beliau, diolahkan akan makam beliau, itu yang kita jual. Baca Yasin dapat amal jariah kita, baca Al-Quran dapat amal jariah kita. Makanya harta kita sedekahkan, kita infakkan separuh. Sebab harta itu kalau mau dibawa mati, kita ngumpul banyak-banyak, ngumpulkan harta banyak-banyak, tapi kita mati siapa yang untung? Binian banyak-banyak mengumpulkan nukar emas, mati siapa yang untung? Nah lakinya kadang gue bini pulang. Maka kita kada tahu, kita ngumpulkan harta banyak-banyak, memikirkan masa depan, yang pikir kita yang hari ini aja kita kada tahu. Kita kada tahu. Rasulullah sudah menyampaikan sidin a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in, ya Rasulullah. Kada tahu kita umur kita. Babila kada tahu. Bulik dari sini kada tahu kita. Cuman insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur sebertahan. Maka amunnya sudah mati, kada ada lagi amal kita tuh. Kecuali itu tadi, kecuali sedekah zariyah. Apa? Iya kayak gini. Kayak kita membangun masjid, menginfakkan harta untuk membangun musola, menginfakkan harta untuk membangun pesantren, menginfakkan harta untuk membangun kayak keagama, kayak ini kita bangun, kita bina itu. Sebab kenapa? Karena acara kita juga, kita membaca tahlil, membaca yasin, itu untuk kita juga.
Yang kedua apa? Yang kedua anak soleh. Anak-anak soleh dan soleha itu bisa mengalir terus amal jariah walaupun kita dikubur. Apa kata Rasulullah SAW? Adibu auladakum thalathi khisalin. Ajarkan anak kalian kepada 3 hal supaya anak kalian kelak nanti jadi anak yang soleh soleha. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa yang 3 hal itu? Yang pertama hubbi nabiyikum. Ajarkan anak kalian kepada cinta kepada nabi-nabinya, cinta kepada kerjaan-kerjaan nabi-nabinya, cinta akan hafal nama-nama nabi-nabinya, cinta akan ilmu nabi-nabinya. Beda ini hanya lahir sudah dijulungi HP. Bujur kada? Akhirnya apa? Sampai ganal masih dijulungi HP lagi. Jauh benar pada Bahari. Bahari itu 5 tahun, 3 tahun diajarkan akan nama-nama Nabi. Rasulullah, nama Nabi Musa, bagaimana pekerjaan, bagaimana ketika Rasulullah Isra Mi'raj, bagaimana diajarkan tarikh akan nabi-nabi kita, diajarkan akan ilmu nabi-nabi kita. Makanya anak-anak kita itu sekarang luar biasa. HP ini kadang baik-baik, amalnya sudah maksiat, ya sudah maksiat. Walaupun buka pengajian kita ada kena timbul kena sponsornya maksiat tuh, sambil kan jadi masukannya tuh. Ya Allah luar biasa. Makanya kita ajarkan anak kita yang pertama untuk cinta kepada nabi-nabi, cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada orang-orang alim, cinta kepada habaib yang ahli sunnah wal jamaah. Makanya kita bawa anak kita bawa cucu kita untuk hadir di majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis duduk bersama orang-orang soleh, bersama habaib, bersama tetuha-tetuha kampung. Makanya kita ajarkan. Ketika Abu Yazid Al-Bustami beliau ditanya oleh muridnya, wahai guru, dullani ala amalin atakarruba biha ilallah azza wa jalla. Wahai guru, berilah aku satu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Terus dijawab Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ahbib awliya Allah yuhibbukallah. Makanya kita cinta akan awliya Allah, kita cinta akan orang-orang soleh. Makanya kita berada di sini untuk memperingati haul Datuk Mat 5 karena kita cinta kepada orang-orang soleh, karena cinta kepada ulama. Makanya kita duduk di sini karena ada cinta. Seperti kata Rasulullah SAW, yukhsarul mar'u ma'aman ahab. Mudah-mudahan kita dibangkitkan kalau nanti di padang mahsyar bersama orang-orang soleh, bersama ulama. Yang kedua apa? Yang kedua hubbi nabikum, hubbi qiraatil Quran. Yang kedua, ajarkan anak kalian tentang Al-Quran, tentang membaca Al-Quran. Masukkan anak kalian kepada pondok-pondok pesantren Al-Quran. Masukkan anak kalian kepada madrasah-madrasah yang tentang agama Islam. Bukannya ulun melarang anak pian sekolah ke negeri kada, tapi masukkan anak pian kepada sekolahan-sekolahan agama Islam. Sebab akhir zaman sudah merajalela, bahkan Islam tuh hendak dipunahkan, fikih hendak dihilangkan. Akhir zaman sudah. Makanya tempulu kita masih hidup, kita masukkan anak kita kepada pondok-pondok pesantren Al-Quran. Sebab kada tahu kita ini kada tahu karena kita ini amunya mati siapa yang mendoakan. Kita ini masuk surga masuk neraka, kita hendak masuk surga belum tentu, karena kita banyak-banyak harta, anak kita menggunakan yang baik belum tentu. Amunya kada kita ajarkan anak-anak kita kepada agama Islam, kepada Al-Quran, kepada nabi-nabi, kita ajarkan ajaran-ajaran seperti itu. Makanya kita di sini beruntung anak kita duduk di sini. Masya Allah, senang banget. Yang ketiga, hubbi ahli baiti.
cinta kepada zuriat-zuriatku, kata Rasulullah SAW. Cinta kepada ulama, cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada habaib. Kita ajarkan anak kita cinta kepada habaib dan orang-orang soleh, sebab akhir zaman sudah merajalela. Akhir zaman sudah hendak merajalela. Mengadu domba ulama sama habaib, diadu domba supaya berpecah belahan antar umat Islam. Na'udzubillahi min zalik. Alhamdulillah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Luar biasa keinginan kita hadir haul ini luar biasa, sangat luar biasa, karena kita cinta kepada ulama, cinta kepada orang-orang soleh. Makanya kita duduk di sini akan mengadakan haul seorang wali min auliya Allah, ya Datuk Mat 5. Luar biasa. Kita gontong royong sehari semalaman, kita gontong royong di sini sehari semalaman, 2 hari 2 malam. Luar biasa. Karena apa? Karena kita cinta kepada sahibul haul Datuk Mat 5. Sebab di kelak nanti kita ketika dimatikan kita dijamin seperti ini. Kita umat Nabi Muhammad kita akan dijamin akan masuk surga. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku, kata Rasulullah SAW, masuk ke dalam surga. Tapi jalannya masuk ke dalam surga itu kayak apa? Masalah sembahyang belum tentu kita, masalah puasa belum tentu kita. Sebab kita amunya kada belajar fikih itu kita masalah sembahyang ini banyak mana yang salah, khusunya kayak apa, kita sembahyangnya kayak apa, kita masalah beristinjanya kayak apa, masalah mandinya kayak apa, masalah berudunya kayak apa, kita amun kada belajar fikih kada awal. Makanya kita jalan terakhir ialah kita cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada para aulia Allah, cinta kepada habaib yang ahli sunnah wal jamaah. Kalau nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar bersama orang-orang soleh yang kita cintai, makanya di sini kita hadir haul, kita cinta kepada sahibul haul Datuk Mat 5. Nah, makanya ulun tadi terlambat, tadi minta maaf benar, minta halal benar, minta ridho benar, terlambat. Sebab mutar tadi datang di Batu Licin, mutar tadi ke sana, ke arah ke mana Mengkauk tadi, sekalinya itu putar 45 menit lagi hanya sampai ke sini. Luar biasa. Karena apa? Karena ulun hendak hadir karena ulun cinta kepada sahibul haul. Makanya ulun hadir di sini. Kita dikumpulkan di sini karena cinta. Makanya kita bersyukur di sini, walaupun panas-panasan di sini, kita ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa kita di sini. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, itu apa kata suara apa? Karena kalau lagi lu memandir dengarkan sidin banyaknya. Alhamdulillah, ya Allah. Luar biasa kita haul ini, luar biasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang soleh, orang-orang ulama yang sangat besar yang kita hauli, pasti beliau takwa kepada Allah. Beliau kada tahu, beliau kada mikirkan dunia. Buktinya apa? Buktinya beliau diam di sini, kada mikirkan dunia. Beliau kada mikirkan dunia, kada mikirkan harta, kada mikirkan jabatan, kada mikirkan duit, kada. Beliau cuma takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau lupa akan dunia, sehingga beliau cinta kepada Allah, rasa berduaan dengan Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita hendak menjadi orang soleh, kita hendak menjadi ulama, kita hendak menjadi ulama besar, itu kada kawan, kada sekolah langsung jadi ulama.
Pasti coba lihat orang-orang soleh itu, lihat akhir-akhir ini, lihat ke belakang-belakangnya, pasti nuntut ilmu sampailah menjadi orang-orang soleh. Iya, yang disebutkan firman Allah, ala inna awliya Allah la khaufun, beliau lupa akan dunia. Hati beliau tuh kadang memikirkan dunia. Makanya kita hendak mengambil dunia, kita hendak dunia beparak lawan kita, iya. Kita takwa kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beingu ayam, kita beingu ayam ternak. Amunnya kita menangkap anaknya aja, itu gak ada mau mamanya beparak. Tapi lamunnya kita menangkap mamanya, pasti sebertahan anaknya itu beparak. Pahamlah. Kayak itu juga, lamunnya kita nuntut ilmu, lamunnya kita bertakwa kepada Allah, lamunnya kita bertakwa kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu pasti beparak kepada kita. Pasti beparak kepada kita. Kada jauh pasti beparak, sebetaan beparak, dijulung oleh Allah. Tapi kenapa Beb orang kafir itu Beb nyaman banget hidupnya, nyaman banget hidup, sugih banget hidup, itu dilanjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia hanya nyaman, di akhirat kan ya sudah dicatuk bujur-bujur, dicatuk malaikat nebang sudah di akhirat. Nah, makanya orang Islam, orang beriman itu rasanya susah banget dunia nih, susah banget dunia nih. Kadang kita memotong harinya hujan, ya loh. Tapi lamunnya kita langsung mengalihkan hati kita kepada Allah, oh mungkin ini belum rezeki mungkin, sebab kita masih bisa makan, masih bisa makan. La in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur kepada Allah, niscaya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bala, dunia ini hakikatnya bala, akhirat itu nikmat. Makanya dunia ini rasa pusang terus. Dunia ini biar banyak duit kehabisan pusang aja. Kemana aku menghabiskan, kemana aku melanjakan ya. Biar banyak duit atau lakian pasti pusang aja. Pusangnya kenapa? Sebab diambil bini, duitnya, disimpannya bini, dijulung ke bini, pasti pusang aja. Tapi lamunnya pian bertakwa kepada Allah, pian bersyukur kepada Allah, pian julung duit itu ke bini pian karena jadi masalah. Karena apa? Karena pian takwa kepada Allah, ingat kepada Allah, pemberian rezeki dari Allah. Pemberian rezeki dari Allah, biar ingat kepada Allah itu maksudnya. Makanya kita harta itu kita gunakan kepada jalan yang benar, kita infakkan kepada jalan yang benar, kita infakkan kayak apa pembangunan masjid tirun tadi, pembangunan musola, pembangunan makam dikelola. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Infakkan harta kalian sedikit aja, infakkan harta kalian. Misalnya ada 100.000, 50.000, infakkan. Misalnya ada 1.000.000 barang itu sebenarnya 200.000. Memang zahirnya kita bersedekah itu zahirnya kurang duit kita, kurang, memang zahirnya kurang. Di situ iblis menganuakan banget. Kena kurang duit ikam, jangan di ikam bariakan ya. Memang berat bersedekah itu berat, tapi amalan orang sugih. Bersedekah itu amalan orang sugih. Makanya ketika kita berinfak jalan yang benar, mensedekahkan harta kita tadi ke jalan yang benar, kayak ini pengelolaan makam, acara-acara haul, itu apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Kana rafiqi fil jannah. Niscaya dia jadi sahabatku, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mau pang jadi sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq di neraka, mau lah, karena mau. Ia di surga Firdaus bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Amin, amin ya Rabbal alamin. Makanya kita di sini bersyukur kepada Allah. Kita ditunjuk oleh Allah, kita dipilih oleh Allah untuk hadir acara haul,
haul Datomat 5. Masya Allah luar biasa penemuan makam Sidin, luar biasa. Kita di sini ditunjuk oleh Allah, kita cinta dengan sahibul haul di sini hadir, luar biasa. Kita sudah juga kita bermaulidan, acara baca yasin sudah juga, masya Allah luar biasa. Walaupun menghadang ulun terlambat ini, luar biasa. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini, mudah-mudahan mungkin ulun kada panjang lebar. Sebab malam ini nak majelis pulang di rumah ulun. Ini bulik jauh nih, bisa mutar pulang jauh, mutar jalan sana. Jadi parkir di situ, jadi mobil ulun tadi. Jadi luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita panjang umur sebertahan, pertemuan pulang haul yang akan datang. Mudah-mudahan jangan mati akan kita kecuali kita bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kedua orang tua kita dan dosa-dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni semua dosa-dosanya, dan mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan hajat-hajat kita kabul, hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan yang mana yang sakit diangkat penyakitnya, yang mana yang sakit disehatkan badannya, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan kita, dan anak keturunan kita jadi anak yang soleh solehah, dan mudah-mudahan kita kelak nanti dipertemukan akan acara haul yang tahun akan datang. Dan mudah-mudahan zuriat-zuriat beliau sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan kita jangan dimatikan kecuali kita bermimpi akan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan jangan dimatikan kita kecuali kita berziarah ke makam Rasulullah, menunaikan ibadah umrah dan haji. Dan mudah-mudahan anak keturunan kita, anak keturunan jadi anak yang soleh solehah, yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan para habaib dan para ulama dijauhkan, dihindarkan daripada segala mana musibah dan bencana, dan disehatkan badannya dan dipanjangkan umurnya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ulun kada panjang lebar lah, nggih minta maaf, minta larban, minta redo bana ulun, minta duit. minta rela bana ulun sebertaan, minta rela benar ulun apa yang ulun sampaikan, minta rela benar seadanya. Nggih, kalau ada sumur di ladang jangan tempat menumpang mandi, ini isi aja WC lah. Kalau ada umur yang panjang, mudah-mudahan kita berkumpul kembali acara haul berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.